Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man da'a bida'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumin liqa'i rabbih. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita masih sampai pada hadis yang ke-24. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan dapat membinasakanku dan kalian tidak akan dapat memberikan manfaat kepada aku. Jadi lagi-lagi di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan kebesaran kekuasaannya, Dzul Jalali wal Ikram, yang mana manusia itu tidak akan bisa sedikit pun menolak apa yang menjadi kehendaknya Allah. Jadi walaupun satu dunia bersepakat dan bermufakat untuk menginginkan A misalnya, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki B, maka yang terjadi adalah kehendak Allah. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu Maha berkehendak. Jadi manusia itu hanya diwajibkan untuk berusaha, berikhtiar. Selebihnya hasil dari usaha itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam lanjutan ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali, wa ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin minkum mazada dalika fi mulki syai'ah. Wahai hamba-hambaku, kalau saja sekiranya semua manusia, mulai manusia pertama Nabi Adam alaihissalam sampai nanti manusia terakhir, termasuk juga segolongan jin, itu semua menjadi manusia yang baik sebagaimana baiknya Rasulullah SAW. Ya, di sini dikatakan Allah Taala memberikan sebuah contoh teladan terbaik umat ini adalah Rasulullah SAW. Jadi semua manusia itu kabeh sebagaimana solehnya Rasulullah, sebagaimana takwanya Rasulullah SAW. Situasi kayak begitu itu kata Allah, mazada dalika fi mulki syai'a, sama sekali tidak akan menambah kebesaran kekuasaanku. Artinya keagungan Allah itu tidak bergantung kepada manusia. Jadi semua manusia bertakwa sebagaimana takwanya atqa rajulin, orang yang paling bertakwa di antara kamu, ya Rasulullah lah ini. Sebagai imamul anbiya wal mursalin, asrafil anbiya wal mursalin, itu sama sekali tidak akan menambah kebesaran kekuasaan Allah. Allahu akbar, alangkah maha besarnya Allah. Maka jangan sekali-kali kita berpikir ibadah kita itu untuk Allah. Tidak, ibadah kita itu akan kembali manfaatnya kepada diri kita sendiri. Dan kita bisa beribadah ini semata-mata karena pertolongan Allah, bukan karena kesolehan kita, Bapak Ibu. Bukan karena kealiman kita, bukan. Tetapi Allah lah yang menggiring kita. Karena karunia Allah lah kita bisa ringan langkah kita.
kita bisa merasakan nikmatnya ibadah. Ini karunia yang luar biasa. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, hanya karena fadl karunia Allah, karena rahmat Allah lah kita bisa lapar. Termasuk juga nanti kita masuk surga itu ya karena rahmat Allah. Nabi mengatakan la yadkhulu ahadakumul jannata bi'amalikum. Tidak akan ada di antara kita ini yang masuk surga dengan amal perbuatan kita, kata Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Termasuk anda ya Rasulullah? Wala ana. Termasuk aku, kata Rasulullah. Walakin yadkhulu ahadakumul jannata birahmatillah. Tetapi kita itu bisa masuk surga semata-mata karena rahmatnya Allah. Jadi luar biasa sekali Allah menunjukkan kegagahannya dalam hadis ini. Selanjutnya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Sebaliknya, seandainya mulai manusia pertama sampai manusia terakhir, termasuk dari golongan jin sekalipun, kanu ala afjarin qalbin rajulin wahidin minkum. Semuanya jadi makhluk yang brengsek. Seperti brengseknya makhluk yang paling brengsek, kayak Fir'aun lah katanya. Semua kayak Fir'aun. Semua tidak ada yang manut sama Allah. Mulai manusia pertama sampai manusia terakhir. Apa kata Allah? Ma naqasa dalika min mulki syai'a. Sedikit pun tidak akan mengurangi kebesaran kekuasaanku, kata Allah. Subhanallah. Luar biasa sekali hadis qudsi ini. Mengingatkan betapa maha besarnya Allah dan betapa lemahnya kita sebagai manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ketika kita membaca ini tentu akan merasa betapa lemahnya kita dan manusia itu tidak pantas untuk menyombongkan diri di hadapan Allah. Maka sesungguhnya seperti ini saat yang paling indah dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini tentu adalah ketika kita memposisikan diri kita ini sebagai ibadullah, sebagai hamba Allah. Maka Nabi kan menyatakan itu aqrabu ma yakunul abdu mir rabbi fahuwa sajidun. Saat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah itu adalah ketika sujud. Fa'ksiru doa, perbanyaklah doa ketika sujud itu. Karena sujud itu adalah saat di mana kita ini memposisikan diri kita sesuai dengan posisinya, yakni sebagai abdullah, hamba Allah. Ketika itulah akan muncul kekuatan. Semakin kita itu merasa lemah di hadapan Allah, maka akan semakin kita itu kuat. Tapi kalau kita semakin merasa kita itu hebat, justru itulah kelemahan kita. Sehingga dengan demikian, marilah di dalam hidup dan kehidupan ini kita selalu dan selalu menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan utama di dalam hidup dan kehidupan. Karena Allah dan untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semuanya kita persembahkan hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah keindahan. Karena kita ini makhluk yang lemah, tidak bisa apa-apa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Aku ciptakan manusia itu memang lemah supaya mereka merasa butuh kepada aku. Terakhir, untuk memperkuat hadis ini kita baca surat Qaf ayatnya nomor 16 insyaallah. Kalau tidak surat Qaf ya surat Fatir. Surat Fatir ayat 15 insyaallah. Nanti monggo dicek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kamu semua itu adalah butuh kepada Allah. Fakir, fuqara'u ilallah. Wa huwa huwal ghaniyyul hamid. Soal ini sudah pernah kita baca pertemuan yang lalu. Ya, jadi Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Sehingga sebagai penutup, insya Allah kita lanjutkan pada ahad depan. 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 Kita lanjut
Kata kuncinya adalah bahwa semakin kita merasa lemah di hadapan Allah, itu berarti kita semakin mendatangkan energi kekuatan dalam hidup kita. Sebaliknya semakin kita itu merasa lebih, merasa kuat, merasa pinter, merasa kaya dan lain sebagainya, justru itulah sumber kelemahan kita, karena itulah bibit-bibit kesombongan yang ada di dalam diri kita. Maka mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk bisa tetap berada di atas Shiratal Mustaqim, di atas jalan kebenaran, dan kita senantiasa mendapatkan perlindungan Allah dimanapun saja dan kapanpun saja kita berada. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kelak kita memungkasi hidup kita di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khatimah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna